Sudah lebih dari 1 tahun sejak teleskop James Webb yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya diluncurkan. Dan dalam waktu yang relatif singkat tersebut, peralatan yang sangat modern dan paling kuat dalam sejarah ini telah membuat banyak penemuan. Dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh teleskop lain. Tujuan utama dari peralatan yang luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang yang muncul di alam semesta awal. Sebagai contoh, lihatlah tempat pembibitan bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu area di ruang angkasa di mana bintang-bintang baru dilahirkan. NASA telah membagikan foto dari James Webb yang menunjukkan daerah pembentukan bintang kecil. Jika kamu mengamati foto ini dengan seksama, kamu akan melihat semburan yang keluar dari bintang-bintang yang masih bayi. Di sekelilingnya awan debu kosmik yang berwarna-warni bertabrakan satu sama lain. Pemandangannya sangat memukau. Debu merah terdiri dari molekul hidrogen. Kamu juga bisa melihat kalau beberapa bintang memiliki bayangan seperti bayangan yang mengisyaratkan terbentuknya planet-planet. Sekilas foto tersebut tampak kacau, tapi para astronom menyatakan kalau tempat ini merupakan tempat pembibitan bintang yang relatif kecil dan tenang dibanding tempat lainnya. Banyak bintang muda di sana yang ukurannya mirip dengan matahari atau sedikit lebih kecil. Foto itu sendiri diambil dengan bantuan kamera inframerah dekat, NIRCam, milik Webb. Kamera ini merupakan kamera utama observatorium yang memotret alam semesta dalam 2 rentang inframerah yang berbeda. Penemuan menakjubkan lainnya yang berhasil ditemukan oleh teleskop Webb adalah molekul asap di galaksi jauh. Ini adalah pertama kalinya molekul seperti itu ditemukan begitu jauh dari planet kita. Galaksi yang dimaksud berada pada jarak 12,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi tersebut kemungkinan besar terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Meskipun jarak antara galaksi dan planet kita sangat jauh, para ilmuwan berhasil mendeteksi senyawa kimia yang ditemukan dalam jelaga atau asap. Dan ini merupakan hal yang cukup besar karena telah mendorong rekor untuk mendeteksi molekul yang serupa dan kompleks mundur sekitar 1 miliar tahun. Penelitian ini juga telah mengukuhkan kehebatan peralatan ruang angkasa yang paling keren sepanjang masa. Spektrometer ini berhasil membuat penemuan ini meskipun spektrometer yang diperlukan untuk pengukuran tidak bekerja secara maksimal setelah mengalami degradasi yang tiba-tiba dan mengejutkan. Teleskop James Webb juga telah membantu meningkatkan pemahaman kita tentang eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang lain selain matahari. Pada awal tahun 2023, teleskop ini menemukan eksoplanet pertamanya, LHS-47b. Planet ini berada pada jarak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Menurut NASA, saat ini James Webb adalah satu-satunya teleskop yang beroperasi yang mampu mengkategorikan atmosfer eksoplanet seukuran bumi. Tim peneliti di balik penemuan ini percaya bahwa hasil tersebut menggarisbawahi ketepatan teleskop itu. Mereka berharap teleskop ini bisa membantu kita menemukan lebih banyak lagi eksoplanet batuan yang mungkin bisa kita jadikan tempat tinggal di masa depan. Meskipun pada pandangan pertama, alam semesta terlihat kosong, sebenarnya alam semesta adalah tempat yang sangat sibuk, dan Webb memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk melihat segala macam peristiwa kosmik yang terjadi di sana. Lihat saja foto WR124 ini, bintang ini berada di puncak kehancurannya yang sangat dahsyat. Dalam foto tersebut, bintang akan mengalami supernova. Supernova terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar dan meledak di akhir siklus hidupnya, melepaskan awan debu dan gas panas ke angkasa. Bintang yang dipotret oleh teleskop Webb sedang berada pada tahap Wolf Rayet dalam kehidupannya. Itu adalah periode ketika bintang meluruhkan lapisan terluarnya sebelum menjadi supernova. Benda menakjubkan berikutnya yang ditemukan oleh James Webb adalah hibrida bintang planet dengan awan yang sangat aneh. Dunia aneh ini, VHS1256b, sebenarnya merupakan katai coklat. Ukurannya lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai bintang. Planet ini memancarkan cahaya dan cukup panas, tapi masanya tidak cukup untuk melebur hidrogen menjadi helium seperti yang dilakukan bintang-bintang besar. Benda-benda angkasa semacam ini sebenarnya tidak berwarna coklat.
Benda-benda ini muncul dalam berbagai macam warna, tapi sebagian besar tidak terlihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat adalah cahaya yang dipancarkannya, dan bagi kita, cahaya itu tampak berwarna oranye gelap atau magenta. Katai coklat yang ditemukan oleh teleskop Webb ini ukurannya hampir 20 kali lipat ukuran Jupiter. Planet ini mengitari 2 bintang katai merah, dan untuk menyelesaikan 1 kali orbit, planet ini membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun. Para astronom pertama kali mengetahui keberadaan eksoplanet yang tidak biasa ini pada tahun 2016. Tapi pada saat itu, mereka tidak mengklasifikasikannya sebagai katai coklat, dan karena itu, mereka tidak bisa menjelaskan cahaya kemerahannya yang membingungkan. Sekarang berkat teleskop James Webb, mereka tahu asal-usul objek tersebut. Kembali lagi ke awan-awan itu, seperti yang diketahui, awan di bumi terbuat dari uap air, tapi yang ada di katai coklat berbeda. Awan di katai coklat tampaknya terbuat dari pasir. Kelihatannya seperti pasir yang bagus dari bumi, tapi sebenarnya bukan. Awan-awan itu terbuat dari partikel-partikel silikat yang sangat kecil. Penemuan terbaru lainnya melibatkan beberapa galaksi besar yang diyakini para ilmuwan lahir tidak lama setelah Big Bang. Galaksi-galaksi itu seharusnya tidak ada di sana, dan tidak ada yang menyangka akan menemukannya. Tapi teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Galaksi-galaksi ini yang bermassa sebesar Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Para astronom telah menganalisis cahaya yang datang dari mereka dan memperkirakan usia mereka 5-700 juta tahun setelah Big Bang. Artinya, bintang-bintang itu terbentuk ketika alam semesta kita masih sangat muda, nyaris seperti bayi. Yang paling aneh dari galaksi-galaksi tersebut adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang ada di sana. Data yang diterima teleskop tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi di masa-masa awal pembentukannya. Data yang diterima juga tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan Hubble sebelumnya. Dan di sini, James Webb telah memotret sebuah daerah yang jauh di luar angkasa dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian ruang angkasa ini dikenal sebagai gugus Pandora. Dalam foto ini, kamu bisa melihat 3 gugus galaksi yang sangat besar berkumpul dan membentuk sebuah mega gugus. Gabungan massa gugus-gugus ini bertindak sebagai lensa gravitasi yang kuat. Dan berkat efek pembesaran alami ini, para ilmuwan bisa melihat galaksi-galaksi lain di area tersebut. Para astronom menyatakan bahwa foto terbaru gugus Pandora lebih kuat dan lebih dalam daripada yang pernah mereka lihat. James Webb juga berhasil menemukan ribuan bintang muda yang belum pernah dilihat sebelumnya di nebula Tarantula. Formasi ruang angkasa ini mendapatkan julukannya karena penampakan filamen-filamen berdebu yang terlihat pada foto-foto sebelumnya. Nebula Tarantula merupakan area pembentuk bintang terbesar di grup lokal yang meliputi galaksi-galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti. Foto-foto yang dihasilkan teleskop Webb telah membantu menjelaskan komposisi nebula Tarantula. Teleskop ini juga mendeteksi protobintang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam proses pembentukan. Para astronom menduga kalau protobintang ini pada akhirnya akan terbentuk dan membentuk. Dengan kecepatan luar biasa, objek misterius ini melesat melintasi galaksi kita. Objek ini bergerak dengan kecepatan mencengangkan, 1 juta mil per jam. Itu sangat cepat, sehingga mungkin saja objek ini bisa keluar dari Bima Sakti sepenuhnya. Sementara para ilmuwan berusaha memahami dengan tepat apa sebenarnya makhluk aneh luar angkasa ini, kita akan pergi ke luar angkasa untuk mempelajarinya lebih lanjut. Saat ini, objek tersebut bergerak pada jarak 400 tahun cahaya dari bumi. Mari kita lihat lebih dekat dan coba cari tahu apakah ini bisa jadi sebuah wahana pelarian. Enggak, ukurannya terlalu besar untuk itu. Objek ini memiliki massa sekitar 30.000 kali massa bumi dan 8% dari massa matahari. Benar-benar raksasa. Ukuran seperti ini menempatkannya dalam kategori yang oleh Dr. Darren Baskill, dosen astronomi di University of Sussex, digambarkan sebagai di antara bintang dan planet. Bintang yang bergerak dengan kecepatan ekstrim seperti itu sangatlah langka. Hanya 1 atau 2 dari setiap 1000 bintang lokal yang bergerak secepat itu. Jadi, jika suatu hari kamu menemukan sebuah bintang yang bergerak secepat teka-teki kosmik kita ini, kamu akan melihatnya meninggalkan galaksi Bima Sakti hanya dalam beberapa puluh juta tahun.
Dalam hal ruang dan jarak kosmik, itu adalah periode waktu sekejap mata. Bagaimanapun juga, bintang-bintang seperti itu bisa hidup selama puluhan miliar tahun. Meskipun objek misterius ini hanya bergerak dengan kecepatan 0,001% dari kecepatan cahaya, itu masih cukup cepat untuk akhirnya bisa melepaskan diri dari tarikan gravitasi galaksi kita dan terbang ke ruang antar galaksi. Mari kita bandingkan kecepatan ini agar lebih jelas. J1249 bergerak 2,6 kali lebih cepat daripada wahana antariksa tercepat yang pernah diluncurkan. Saya sedang membicarakan Parker Solar Probe. Parker Probe mencapai kecepatan ini pada bulan Juni 2024 saat mengelilingi matahari. J1249 ditemukan oleh para ilmuwan warga yang menjadi relawan untuk proyek Backyard Worlds, planet 9 milik NASA. Para relawan ini memilah-milah gambar daring yang diambil oleh misi Wide Field Infrared Explorer dan NEOWISE milik NASA. Mereka mencari apapun yang menarik. 3 dari relawan tersebut melihat sebuah objek samar yang bergerak cepat saat melintasi gambar WISE. Ketika mereka menyadari apa yang mereka lihat, mereka sangat bersemangat tetapi mengira seseorang sudah melaporkan objek luar angkasa itu. Namun, ternyata itu belum terjadi. Saat ini, ilmuwan percaya CWISE J2499 bisa jadi merupakan bintang bermassa rendah atau katai coklat. Itu adalah jenis bintang yang lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk fusi nuklir di intinya, seperti matahari kita. Dengan kata lain, bintang seperti itu tidak memiliki massa yang cukup, sehingga intinya tidak dapat membakar bahan bakar untuk memancarkan cahaya. Itulah mengapa katai coklat yang sering disebut sebagai bintang gagal, lebih kecil dan lebih dingin daripada matahari. Mereka bahkan memiliki atmosfer yang kompleks seperti planet yang memiliki awan dan molekul, misalnya H2O. Bagaimanapun, untuk mengonfirmasi atau membantah teori ini, para astronom terus mengamati objek tersebut dengan bantuan teleskop berbasis darat. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa objek tersebut memiliki komposisi yang tidak biasa, dengan kandungan besi dan logam lain yang jauh lebih sedikit dibandingkan bintang atau katai coklat pada umumnya. Hal ini memungkinkan NASA untuk mengklaim sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya. J1249 bisa jadi merupakan salah satu bintang tertua yang pernah ditemukan di galaksi kita. Oke, itu jelas merupakan sebuah perubahan besar, tapi mengapa bintang potensial ini bergerak begitu cepat? Tim peneliti memiliki beberapa teori. Sebagai contoh, objek ini mungkin merupakan sisa-sisa dari sistem bintang ganda di mana pasangannya, sebuah katai putih, meledak dalam supernova setelah menarik terlalu banyak materi dari J1249. Kemungkinan lain adalah bahwa pengembara misterius kita ini mungkin berasal dari gugusan bintang yang tercerai-berai setelah bertemu dengan 2 lubang hitam. Menurut para ahli, salah satu cara untuk mencapai kecepatan ekstrim seperti itu adalah dengan jatuh ke arah sebuah objek dan meleset darinya. Manuver ketapel gravitasi seperti itu adalah cara wahana antariksa dipercepat hingga kecepatan ekstrem yang memungkinkan kita menjelajahi tata surya dari dekat dalam rentang waktu yang masuk akal. Teknik yang sama juga bisa menjelaskan kecepatan J1249. Bintang itu bisa saja lahir di pusat galaksi kita yang padat, lalu mungkin jatuh ke arah sebuah bintang, meleset, dan dalam prosesnya dipercepat hingga kecepatan ekstrem. Nah, mari kita serahkan kepada para astronom untuk mencari lebih banyak bukti guna mengonfirmasi teori menarik ini. Sementara itu, kita akan melanjutkan perjalanan ke sistem bintang ganda 55 Cancri. Sistem ini terletak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki sebuah planet menakjubkan 55 Cancri E yang juga dikenal sebagai Yansun. Ini adalah superbumi yang hangus 8 kali massa planet kita dan mengorbit bintangnya hanya dalam waktu lebih dari 17 jam. Ya, 1 tahun di planet ini lebih pendek daripada 1 hari di bumi. Selain itu, planet ini 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibandingkan Merkurius ke matahari kita. Tak heran permukaan planet ini mencapai suhu membara hingga 4.350 derajat Fahrenheit. Itu panasnya cukup untuk melelehkan hampir semua logam yang dikenal. Pada tahun 2010, sebuah studi menemukan bahwa bintang induk dari 55 Cancri E memiliki rasio karbon terhadap oksigen yang sangat tinggi. Jika rasio ini juga berlaku untuk planetnya, itu berarti 55 Cancri E mungkin memiliki jumlah karbon yang sangat besar. Dan yang paling keren, karbon itu akan berbentuk berlian. Itu akan membuat benda angkasa ini benar-benar menjadi planet berlian.
Sayangnya, beberapa studi lanjutan menemukan bahwa rasio karbon terhadap oksigen di planet tersebut tidak se-ekstrem yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membuat gagasan tentang dunia yang dilapisi berlian menjadi kurang memungkinkan. Di sisi lain, planet-planet tidak selalu harus memiliki komposisi yang persis sama dengan bintang induknya. Jika ada proses lain yang menambah jumlah karbon di 55 Cancri E, planet ini masih bisa menjadi planet paling berharga yang dikenal di alam semesta. Pasti layak untuk dikunjungi. Tapi mari kita tinggalkan planet berlian dan terbang ke Vega yang menempati posisi istimewa sebagai salah satu bintang paling terang dan paling penting di langit. Kecerahan bintang-bintang lain diukur dengan membandingkannya terhadap kecerahan Vega pada skala magnitudo khusus, di mana magnitudo Vega adalah 0. Bintang dengan magnitudo 1 itu 2,5 kali lebih redup daripada Vega, dan bintang dengan magnitudo minus 1 itu 2,5 kali lebih terang. Vega juga sebenarnya merupakan sebuah bintang kutub, meskipun memang tidak sedang menempati posisi tersebut pada saat ini. Saat ini, sumbu bumi mengarah ke Polaris, bintang utara, tetapi kemiringan sumbu bumi membentuk lingkaran selama 26.000 tahun, dan Vega akan kembali menjadi bintang kutub dalam sekitar 12.000 tahun. Tunggu saja. Namun hal paling keren tentang Vega yang membedakannya dari bintang-bintang lain adalah bentuknya yang tidak seperti bola sempurna. Berbeda dengan matahari yang berotasi lambat dan hampir berbentuk bulat, Vega berputar sangat cepat, menyelesaikan satu rotasi hanya dalam 12,5 jam. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggembung, sehingga tampak seperti telur. Dan sekarang, bersiaplah untuk pertemuan paling berbahaya dari semuanya. Tapi sebelumnya, aku harus memperingatkanmu. Meskipun luar angkasa sangatlah luas tak terbayangkan, isinya sangat jarang. Kepadatan rata-rata alam semesta setara dengan 6 proton dalam 35 kaki kubik. Namun, beberapa area yang dikenal sebagai void atau supervoid mengandung materi yang bahkan lebih sedikit. Wilayah-wilayah ini sangat besar dan dapat membentang antara 30 hingga 300 juta tahun cahaya dan hampir tidak ada apa-apa di sana. Ada juga tempat-tempat di alam semesta di mana waktu dan ruang terdistorsi dengan cara yang menantang pemahaman manusia, seperti sistem lubang hitam biner di mana dua lubang hitam masif saling mengitari sebelum akhirnya bergabung. Saat mereka berputar semakin dekat, mereka melepaskan gelombang gravitasi yang sangat besar yang merambat melintasi ruang waktu. Deteksi pertama gelombang seperti itu dilakukan oleh Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory pada tahun 2015 ketika mereka merekam tabrakan akhir sepasang lubang hitam. Dalam 20 milidetik terakhir sebelum penggabungan, lubang hitam tersebut melepaskan lebih banyak energi gravitasi daripada total energi yang dipancarkan oleh semua bintang di alam semesta yang teramati selama periode yang sama. Namun, itu bukanlah satu-satunya hal yang ditawarkan alam semesta. Begitu Anda mulai menjelajah, Anda bisa menemukan eksoplanet seperti Koroti 7b, di mana awan batu terbentuk dan mengirimkan kerikil yang turun dari langit, atau KLT 9b, planet terpanas yang pernah diketahui dengan suhu permukaan mencapai 7.800 derajat Fahrenheit, atau TRES 2b, planet tergelap yang pernah ditemukan. Planet ini menyerap lebih dari 99% cahaya yang diterimanya, membuatnya lebih hitam daripada batu bara. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, dalam skala kosmos yang luas dan hampir tak terbayangkan, objek-objek misterius yang bergerak cepat, planet-planet aneh, dan kekosongan yang sangat besar menjadi pengingat betapa banyak hal yang masih harus kita pelajari tentang alam semesta. Ketika kita mengira antariksa nggak mungkin bisa lebih aneh lagi, alam semesta memberi tantangan tak terduga dalam bentuk gelembung raksasa bercahaya yang terlalu sempurna. Para astronom melihat benda aneh melayang-layang di galaksi kita, dan itu bukanlah planet pengembara atau benda angkasa seukuran planet yang nggak mengelilingi bintang manapun. Benda itu juga bukan bintang, bahkan bukan pula sisa-sisa supernova pada umumnya. Planet ini berbentuk bola bulat sempurna dan para ilmuwan masih bingung. Para astronom sedang mengamati data dari teleskop radio sangat canggih ketika mereka melihat sesuatu yang tampak seperti gelembung bulat sempurna. Awalnya mereka mengira itu adalah sisa-sisa ledakan bintang masif yang disebut supernova. Tapi anehnya, objek itu terlalu sempurna.
Biasanya ledakan semacam itu meninggalkan awan yang gak beraturan dan yang baru ditemukan ini tampak seperti digambar dengan kompas. Para ilmuwan menamai gelembung angkasa ini Telios yang berarti sempurna dalam bahasa Yunani kuno. Mereka sudah mencari semua penjelasan yang mungkin, tapi belum ada yang benar-benar masuk akal. Benda angkasa aneh ini ditemukan berkat teleskop di Australia bernama ESCAP. Teleskop ini sudah memindai langit dan menemukan berbagai macam objek bundar yang aneh. Penelitian ini bagian dari proyek yang disebut Evolutionary Map of the Universe. Sebagian dari objek bundar nan jauh itu yang dikenal sebagai ORC atau Old Radio Circles telah membingungkan para ilmuwan. Tapi yang satu ini berbeda karena berada di dalam galaksi kita sendiri. Di saat yang sama, meskipun secara teknis Telios lebih dekat dari kita, para ilmuwan nggak tahu seberapa dekat jaraknya. Hal ini menyulitkan kita untuk memahami dari mana asalnya dan bagaimana ia terbentuk. Para peneliti mengamati gelembung antariksa aneh ini lebih dekat lagi dan menemukan sesuatu yang sangat aneh. Gelembung itu hanya memancarkan cahaya yang sangat redup dan dalam gelombang radio bukan cahaya tampak atau sinar X. Berdasarkan cahaya itu, peneliti menduga gelembung itu kemungkinan besar sisa-sisa cangkang dari ledakan bintang masif yang disebut supernova tipe 1A, salah satu jenis ledakan paling terang dan dahsyat di alam semesta. Begini terjadinya ledakan semacam ini, sebuah bintang mati sangat padat yang disebut katai putih mulai mencuri materi dari bintang di dekatnya. Bintang ini terus mengisap materi sampai akhirnya nggak kuat menahan beratnya, kemudian meledak dalam ledakan energi yang sangat besar. Bagian itu masuk akal, tapi kalau mencari tahu seberapa jauh benda ini, anehnya itu nggak mudah. Para ilmuwan sudah menghitung dan menghasilkan dua kemungkinan jarak Telios antara sekitar 7.175 tahun cahaya atau lebih jauh lagi yaitu 25.114 tahun cahaya. Kurang lebih begitu sih. Tergantung pada jarak yang tepat, ukuran gelembung bisa sangat berbeda. Jika lebih dekat, maka lebarnya sekitar 46 tahun cahaya. Itu akan menjadikannya sisa supernova yang masih muda, mungkin kurang dari 1.000 tahun. Tapi jika lebih jauh lagi, maka ukurannya akan lebih besar lagi, yakni 157 tahun cahaya, dan usianya mungkin lebih dari 10.000 tahun. Jadi mana yang benar nih? Disinilah masalahnya. Para ilmuwan punya model yang bisa memberitahu kita bagaimana sisa-sisa supernova ini seharusnya berperilaku. Salah satu hal terpenting yang ingin mereka lihat adalah sinar X, tapi kalian mungkin ingat kalau Telios nggak memilikinya. Nggak ada sedikit pun sinar X yang tampak, dan itulah misteri besarnya. Bagaimana sesuatu yang seharusnya memancarkan sinar X malah diem aja? Itu nggak masuk akal dan membuat para ilmuwan bingung. Gagasan lain yang dipertimbangkan para ilmuwan adalah Telios mungkin bukan sisa-sisa supernova biasa. Sebaliknya, Telios mungkin sisa-sisa ledakan lebih langka yang disebut supernova tipe Lex, dan yang satu ini lebih aneh lagi. Pada supernova tipe 1A normal, bintang katai putih akan meledak berkeping-keping. Tapi pada supernova tipe Lex, bintang katai putih ini nggak hancur total. Bintang katai putih itu masih bisa bertahan dan berubah menjadi bintang zombie sekarat, tapi masih bertahan. Hal ini sebenarnya bisa menjelaskan banyak hal tentang bagaimana Telios terlihat dan bersinar. Tapi dalam kasus ini, Telios berada lebih dekat dengan kita, hanya sekitar 3.262 tahun cahaya. Itu juga akan membuatnya jauh lebih kecil, sekitar 11 tahun cahaya. Yang paling keren di sini adalah bintang pada jarak tersebut yang bisa jadi adalah bintang zombie penyebab semua ini. Tapi harus ditekankan kata tapi nih, ketika para ilmuwan menggunakan cara-cara lain untuk mengukur jarak Telios, nggak ada satupun yang setuju kalau jaraknya sedekat ini. Jadi sayangnya, teori ini menemui jalan buntu. Lalu ada hal aneh lainnya, yaitu bentuk Telios yang nyaris bulat sempurna. Itu nggak normal. Biasanya ledakan supernova agak berantakan dan nggak merata. Ledakan ini bisa mendorong awan debu atau gas angkasa, atau sebagian ledakan bisa bergerak lebih cepat daripada yang lain. Akhirnya selubung yang terbentuk akan menggumpal atau mulai pecah.
Tapi dalam kasus ini, objeknya nyaris bulat sempurna seperti balon. Itu sangat langka, dan satu-satunya cara sesuatu bisa tetap rapi dan bulat seperti ini adalah jika benda itu meledak di bagian yang sangat kosong di antariksa dan mengembang dengan mulus ke segala arah. Hal itu sebenarnya nggak mustahil, hanya sangat jarang terjadi. Nah, mengingat bentuknya yang unik dan mungkin gak alami, mungkinkah Telios adalah benda buatan? Mungkinkah ini sebuah bola Dyson? Bola ini megastruktur hipotetis yang bisa mengelilingi sebuah bintang dan menyerap seluruh energinya. Pada awalnya, ide ini diharapkan bisa menjelaskan bagaimana kita bisa mendeteksi kehidupan cerdas di luar bumi dengan cara melihat energi yang mereka gunakan, bukannya menunggu mereka mengirim pesan. Di bumi kita hanya menerima sedikit energi matahari. Sementara itu 386 miliar megawatt melesat keluar angkasa ke segala arah. Supaya nggak menyia-nyiakan energi sebesar itu, sebuah peradaban bisa membangun bola Dyson atau lebih realistis lagi kawanan Dyson. Banyak panel surya yang mengorbit bintang dan ini akan membantu mereka menangkap setiap energi tersebut untuk menjalankan planet, teknologi, sistem AI, dan bahkan mungkin perjalanan luar angkasa melintasi galaksi. Untuk memahami seberapa maju spesies pembangun bola Dyson, para ilmuwan menggunakan skala Kardashev. Skala ini mengurutkan peradaban berdasarkan seberapa banyak energi yang dapat mereka gunakan. Tipe 1 mampu menggunakan semua energi yang tersedia di planet asalnya. Spoiler, kita belum sampai ke sana. Tipe 2 bisa memanfaatkan semua energi dari bintang mereka. Itulah level bola Dyson. Tipe 3 mampu menggunakan energi dari seluruh galaksi. Bayangkan bola Dyson yang mengelilingi setiap bintang dan bahkan mengekstrasi energi dari lubang hitam. Saat ini peradaban bumi berada di sekitar tipe 0,7449. Itu berarti kita bahkan belum memaksimalkan energi yang tersedia bagi kita di bumi, termasuk bahan bakar fosil, energi terbarukan, dan tenaga nuklir. Kita masih mengambil langkah kecil dalam skala kosmik ini. Bagaimanapun masalah pada teori bahwa objek berbentuk sempurna itu merupakan bola Dyson adalah bahwa contoh teknologi super canggih ini akan mengeluarkan panas. Dengan kata lain, akan ada radiasi inframerah panas dan objek tersebut akan tampak sangat terang dalam inframerah. Ini bisa jadi pertanda kalau ada benda buatan yang menyerap energi bintang dan memancarkannya kembali sebagai panas. Tapi, para ilmuwan gak menemukan tanda panas atau semacamnya saat mengamati Telios. Jadi apakah kita sudah memiliki jawaban? Bayangkan benda yang begitu kuat hingga bisa mencabik-cabik atom-atom tubuhmu dalam sepersekian detik. Benda ini melesat tanpa suara di antariksa, tidak punah, tidak hidup, terjebak di antara keduanya. Jika monster menakutkan ini bergerak menuju bumi, kita akan hancur. Benarkah? Para astronom menemukan objek antariksa yang cepat dan kuat yang melesat melintasi galaksi Bima Sakti dengan kecepatan lebih dari 177.000 km per jam. Itu lebih cepat dari roket yang pernah kita buat. Objek luar angkasa yang aneh ini dijuluki bintang zombie. Itu karena ia merupakan sisa dari sebuah bintang yang sudah lama mati, tapi masih terus bergerak. Bintang zombie ini sejenis objek yang disebut magnetar. Bola super kecil dan sangat berat seukuran kota, tapi lebih berat dari matahari. Hal ini menjadikannya salah satu objek paling padat di antariksa. Hanya lubang hitam yang lebih padat. Magnetar juga memiliki medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet yang dimiliki si zombie 100 triliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnetnya begitu kuat sehingga jika mendekati bumi, ia bisa memusnahkan semua kartu kredit di planet ini hanya karena daya magnetnya. Dan kita nggak bisa belanja lagi. Ditambah lagi jika seseorang terlalu dekat dengan magnetar, sekitar 965 km, magnetar bisa menarik atom-atomnya. Dan dia nggak bisa belanja lagi. Untungnya magnetar ini berada sangat jauh dan nggak mendekati kita. Ketika pertama kali ditemukan, jaraknya sekitar 15.000 tahun cahaya dari bumi. Jarak yang sangat jauh, jadi kamu nggak perlu khawatir atom-atommu akan hancur. Astronom pertama kali menemukan magnetar zombie pada tahun 2008. Dan karena hanya ada sekitar 30 magnetar yang diketahui di galaksi kita,
Penemuan ini sangatlah langka. Para ilmuwan menggunakan teleskop luar angkasa seperti Hubble dan Gaia untuk mengamatinya. Dari situlah mereka tahu magnetar itu bergerak jauh lebih cepat dari dugaan. Sekarang para astronom coba mencari tahu bagaimana bintang zombie ini bisa bergerak begitu cepat. Awalnya mereka menduga bahwa seperti magnetar pada umumnya, yang satu ini lahir ketika bintang raksasa meledak dalam supernova dan inti yang tersisa menjadi bintang neutron yang sangat padat. Menurut teori mereka, hal itu bisa saja terjadi di dekat sesuatu yang disebut sisa supernova HB9. Hal ini masuk akal karena sebagian besar magnetar terbentuk dengan cara ini. Tapi saat melacak pergerakannya, mereka mendapati bintang zombie itu bergerak terlalu cepat dan ke arah yang salah, sehingga nggak mungkin berasal dari HB9. Mereka menelusuri jalurnya hingga ribuan tahun ke masa lalu, dan tetap nggak bisa menemukan bintang yang meledak atau gugus bintang yang mungkin menjadi tempat asalnya. Artinya, para ilmuwan kini memiliki satu misteri lagi. Dari mana bintang zombie ini berasal dan bagaimana ia terbentuk? Salah satu penjelasannya adalah ia berasal dari katai putih, yang merupakan sisa inti bintang yang lebih kecil seperti matahari setelah kehabisan bahan bakar. Biasanya, ketika katai putih meledak, ia akan hancur total. Tapi dalam situasi yang langka, alih-alih meledak, katai putih bisa saja runtuh ke dalam dirinya sendiri dan berubah menjadi bintang neutron. Bintang neutron ini kemudian menjadi magnetar. Cara yang gak biasa dalam pembentukan magnetar ini juga memberi petunjuk tentang misteri lain, semburan radio cepat atau FRB. FRB merupakan kilatan energi radio yang sangat cepat dan kuat dari antariksa dalam. Sebagian FRB berasal dari galaksi yang sangat tua, sehingga seharusnya nggak ada lagi bintang yang meledak. Tapi jika magnetar bisa lahir dari katai putih yang runtuh, itu bisa menjelaskan bagaimana FRB masih bisa terjadi. Bagaimanapun, mempelajari cara magnetar terbentuk bisa membantu kita menjelaskan berbagai peristiwa aneh dan dahsyat di alam semesta. Tapi, sejauh ini penyelidikan masih terus dilakukan dan belum ditemukan jawabannya. Bintang zombie yang melesat di antariksa bukanlah satu-satunya misteri yang belum terpecahkan. Suatu saat, kamu mungkin akan menjumpai salah satunya saat menjelajah alam semesta. Wujudnya nggak terlihat. Pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada sebuah lubang, sebuah kekosongan yang hanya memiliki sedikit galaksi. Daerah ini berbentuk bola dengan lebar sekitar 330 juta tahun cahaya. Ribuan galaksi Bima Sakti bisa muat di sana. Itu adalah Boötes Void, yang misterius di rasi bintang Boötes. Masuk akal. Galaksi tampak seperti jaring-jaring raksasa. Sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di antariksa dan ketika bertemu, mereka membentuk daerah dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi. Namun di antara gugus-gugus dan untayan tersebut, ada ruang kosong atau void sangat besar yang hampir nggak berisi galaksi. Void semacam itu mengisi hampir 80% alam semesta yang bisa diamati, dan kebanyakan berukuran sangat lebar, dari 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Boötes Void adalah salah satu yang paling masif. Ia bahkan dijuluki Super Void. Para astronom menduga ia merupakan gabungan beberapa void yang lebih kecil. Tapi apa yang bisa menyebabkan area kosong raksasa seperti itu muncul? Alasannya mungkin terletak pada asal-usul alam semesta. Pada masa-masa awal pembentukannya, semua materi di alam semesta masih sangat rapat. Para astronom bahkan mengira kalau alam semesta itu seperti sup yang seragam. Namun tak lama kemudian fluktuasi kuantum mulai mendistribusikan materi ini. Beberapa area menjadi lebih padat dan tarikan gravitasinya menjadi lebih kuat. Area ini mulai mencuri materi dari area yang kurang padat. Hal ini membuatnya menjadi lebih padat dan terus menarik lebih banyak materi. Pada saat yang sama, kumpulan materi yang lebih kecil mulai menjauh dari pusat dan membentuk galaksi. Jika mengunjungi gugus bintang Palomar 5, kamu akan melupakan semua hal tentang void, super void, dan bahkan bintang-bintang zombie. Sebaliknya, kamu harus konsentrasi untuk bertahan hidup, karena di sana ada lebih dari 100 lubang hitam yang bersembunyi di tengah gugus bintang. Lubang-lubang hitam itu gak hanya diam,
Mereka sedang bekerja membentuk gugus tanpa henti. Palomar 5 adalah gugus bintang yang terletak sekitar 80.000 tahun cahaya dari kita. Biasanya, gugus seperti ini padat dan rapat dengan bintang-bintang yang bergerombol. Tapi, Palomar 5 berbeda. Gugus ini menyebar dan memiliki ekor bintang yang membentang sepanjang 30.000 tahun cahaya. Ekor yang indah ini disebut aliran pasang surut. Bintang-bintangnya seperti tumpah dari gugus menciptakan sungai cahaya yang panjang. Aliran pasang surut seperti ini sangat langka dan sulit untuk dipelajari. Gugus bola seperti ini sudah sangat tua, bahkan ada yang hampir sama tuanya dengan alam semesta itu sendiri. Tapi, Palomar 5 juga menonjol karena satu-satunya gugus yang kita ketahui masih memiliki aliran pasang surut. Dan lubang hitam di dalam gugus itu mungkin penyebabnya. Lubang-lubang hitam itu menarik bintang-bintang di dalam gugus, mengacaukan orbitnya, dan melontarkannya keluar gugus. Apakah seperti ketapel? Entahlah. Bintang-bintang inilah yang membentuk aliran pasang surut. Seiring waktu, semakin banyak bintang yang dilontarkan. Palomar 5 memiliki lebih banyak lubang hitam dari yang diperkirakan. Sekitar 20% massa gugus ini terdiri dari lubang hitam, lebih dari 100 lubang hitam, masing-masing sekitar 20 kali massa matahari. Tentu saja Palomar 5 nggak akan bertahan selamanya. Dalam waktu sekitar 1 miliar tahun, gugus ini akan hancur. Pada saat itu, semua bintang akan lenyap dan hanya menyisakan lubang hitam. Lubang-lubang hitam ini akan mengitari Bima Sakti, seperti bayangan dari gugus yang pernah ada. Meskipun gugus ini cukup menakutkan, ada hal lebih menyeramkan lagi yang bisa kamu lihat. Ledakan-ledakan aneh dengan warna biru terang bermunculan di alam semesta dan membuat para astronom penasaran. Peristiwa langka dan sangat dahsyat ini memiliki nama yang keren, Luminous Phase Blue Optical Transient. Fenomena ini tidak seperti fenomena lain yang kita ketahui, dan semakin aneh ketika fenomena terbaru terjadi di tempat yang tidak seharusnya. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi tahun lalu, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Jenis ledakan aneh ini pertama kali terlihat pada tanggal 18 Juni. Ledakan biru itu terjadi sekitar 200 juta tahun cahaya dari bumi dan mendapat julukan The Cow. Tidak, kejadian ini sama sekali tidak menyerupai sapi, tapi memang memiliki format yang tidak biasa. Saat itu, ledakan ini merupakan ledakan paling asimetris yang pernah dilihat para astronom. Ledakan ini meledak ke angkasa dalam bentuk pipi seperti panekuk, bukan dalam bentuk bola seperti yang diperkirakan. Fenomena ini mirip dengan supernova, yaitu jenis ledakan kosmik paling umum yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya dan runtuh akibat gravitasinya sendiri. Namun, para ilmuwan juga mencatat 3 perbedaan penting. Pertama, fenomena ini lebih dahsyat daripada supernova pada umumnya. Ketika terjadi, semburan biru memancarkan lebih banyak energi daripada seluruh galaksi yang terdiri dari ratusan miliar bintang seperti matahari. Nomor 2, jauh lebih cepat. Ledakan mencapai puncak kecerahannya dan memudar dalam hitungan hari. Sementara supernova bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk benar-benar menghilang. Dan perbedaan terakhir, semburan biru ini juga bisa jauh lebih terang. Objek-objek misterius ini dianggap sebagai fenomena optik paling terang di alam semesta. Tapi tidak seperti supernova biasa, diyakini tidak ada elemen radioaktif yang memberi tenaga pada kecerlangan ini. Jadi, itu artinya tenaga yang ada harus berasal dari tempat lain. Pertanyaannya, dari mana? Ini hanyalah salah satu misteri yang masih berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan. Ada beberapa penyelidikan yang dilakukan sejak peristiwa ini pertama kali diamati, dan 15 teleskop di seluruh dunia terus mencarinya. Sejak tahun 2018, ledakan ekstrim ini telah terjadi sekitar setahun sekali. Jadi meskipun jarang terjadi, ledakan ini bisa dibilang biasa. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk keberadaan transient optik cepat ini. Mungkin yang paling bisa diterima adalah bahwa itu adalah bangkai bintang. Maksudku sesuatu yang ditinggalkan ketika sebuah bintang mati. Jadi ada 2 tersangka utama di sini. Bisa jadi itu adalah bintang neutron atau lubang hitam yang menghasilkan emisi yang mendekati kecepatan cahaya. Teorinya begini, ada sebuah bintang masif jauh lebih besar daripada bintang-bintang yang menghasilkan supernova biasa. Kemudian, bintang itu mulai runtuh.
Peristiwa seperti itu tentu saja akan meninggalkan lubang hitam. Katakanlah bintang masif ini tidak siap meninggalkan alam semesta dengan cara yang tenang. Sebaliknya, ia menciptakan piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang terdiri dari gas, debu, dan materi-materi lainnya. Seolah-olah itu penting. Piringan ini yang disebut piringan akresi bisa menyemburkan aliran materi dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir seperti semburan kosmik yang dahsyat. Dan itulah yang kita lihat sebagai semburan cahaya yang tiba-tiba. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah teori. Apa yang sebenarnya memicu ledakan-ledakan ini masih menjadi misteri dan masih diperlukan lebih banyak pengamatan dan analisis. Para ahli percaya bahwa menjelaskan keanehan seperti itu adalah tambang emas dunia. Lagi pula kita berbicara tentang mayat bintang yang tidak hanya diam di sana, ia sebenarnya cukup aktif. Sejak peristiwa ini pertama kali terlihat, semua kejadian serupa yang ditangkap oleh teleskop-teleskop kita terjadi di tempat yang sama. Ledakan-ledakan itu selalu terjadi di lengan spiral galaksi yang berbeda, tapi tahun lalu ada yang berubah. Teleskop luar angkasa Hubble membuat para ilmuwan tak bisa berkata-kata pada bulan April 2023 ketika gambar-gambar yang diambilnya menangkap jenis ledakan aneh yang sama yang terjadi untuk pertama kalinya di tempat yang entah di mana. Ya, ledakan itu tidak terjadi di dalam galaksi seperti yang seharusnya terjadi. Ledakan itu terjadi di ruang di antara dua galaksi. Lebih tepatnya, sekitar 50.000 tahun cahaya dari galaksi spiral besar dan sekitar 15.000 tahun cahaya dari galaksi kecil. Peristiwa ini dikenal sekarang sebagai Finch. Oh, bagus. Jadi ketika kita akhirnya semakin dekat untuk menemukan beberapa jawaban, lokasi yang tidak biasa dari fenomena Finch kembali mengacaukan semuanya. Jadi mungkin ada penjelasan lain untuk itu. Spekulasi pun bermunculan segera setelah penemuan ini. Salah satu dugaannya adalah tabrakan antara dua bintang neutron yang sedang melakukan perjalanan jauh di luar galaksi induknya. Kedua bintang ini bisa jadi telah saling berputar satu sama lain selama miliaran tahun. Dan ketika bertabrakan, keduanya menghasilkan suara yang lebih terang 100 kali lipat dari supernova biasa. Supaya hipotesis ini benar, salah satu bintang neutron itu harus bermagnet tinggi sehingga memperkuat ledakan. Kemungkinan lain, ledakan itu terjadi karena bintang dirobek oleh lubang hitam yang masanya 100-1000 kali massa matahari. Meskipun kita masih memiliki banyak pertanyaan, satu hal yang pasti, Finch adalah transien optik biru cepat bercahaya. Kecuali lokasi kejadiannya yang aneh, benda ini memiliki semua karakteristik lain untuk diklasifikasikan sangat cerah seperti aku dan sangat cepat, dan asal-usulnya sangat sulit untuk dijelaskan. Data dari teleskop Gemini South, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop Radio Very Large Array juga sudah mengonfirmasinya. Dengan adanya informasi terbaru ini, para peneliti semakin sulit untuk menemukan pola dari peristiwa ini. Finch bukanlah satu-satunya peristiwa aneh dalam kategorinya. Mari kita kembali ke tahun sebelumnya, ke tahun 2022. Sebuah ledakan biru terlihat pada bulan September dan mendapat julukan Tasmanian Devil. Sama seperti yang sebelumnya, semburan biru ini muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Kemudian sesuatu yang misterius terjadi. Tepat 100 hari kemudian, para pengamat yang masih melacak fenomena tersebut mendapati hadiah Natal lebih awal. Mereka mengamati suar yang lain, dan suar tersebut sama terang dan memukau seperti suar yang pertama. Tunggu. Jadi kita berbicara tentang dua ledakan yang mirip dan aneh yang terjadi di tempat yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Ini adalah yang pertama. Dengan cepat, 13 teleskop di seluruh dunia mengalihkan perhatiannya ke peristiwa Tasmanian Devil, termasuk satu teleskop yang dilengkapi dengan kamera berkecepatan tinggi. Selama 120 hari, mereka berhasil menangkap 14 denyut cahaya tak beraturan lainnya. Hal ini tentu saja luar biasa karena membuktikan bahwa alih-alih muncul sekali dan kemudian menghilang seperti yang diharapkan, Tasmanian Devil terus meledak dengan energi seperti supernova, lagi dan lagi dan lagi. Dapatkah kamu membayangkan kekuatan seperti itu? Skenario ini masih membuat penasaran komunitas ilmiah karena mendorong batas-batas fisika. Bukan hanya karena produksi energi yang begitu ekstrim, tapi juga karena semburannya yang berdurasi pendek. Ngomong-ngomong, suaranya berlangsung dari 10 menit hingga sekitar 4 jam.
Percayalah, dalam skala alam semesta, ini tergolong sangat cepat. Ini adalah satu-satunya waktu di mana musim yang diperpanjang dari peristiwa ini teramati. Namun setelah dipikirkan, komunitas ilmiah terpecah pendapatnya tentang hal itu. Di satu sisi, Tasmanian Devil bisa jadi merupakan peristiwa yang benar-benar unik dan satu-satunya. Di sisi lain, mungkin ini adalah pertama kalinya teleskop kita menangkapnya dari sudut pandang yang lebih dekat. Untuk memahami lebih jauh apa yang sedang terjadi, para ilmuwan masih perlu mengamati sampel yang lebih besar dari fenomena ini. Semua harapan ada pada Observatorium Verasi Rabin yang akan datang, yang saat ini sedang dibangun di Chili. Observatorium ini akan memiliki teleskop selebar 8 meter yang dipasangkan dengan kamera digital terbesar di dunia yang pernah dibuat untuk tujuan ini. Menurut NASA, teknologi ini mungkin bisa memberi kita jawaban tentang ledakan biru. Kita bisa mengharapkan saat-saat yang menyenangkan di masa depan, karena Kita masih belum bisa menemukan sumber sinyal misterius yang diterima sejak tahun 2018. Sinyal ini kita terima setiap 22 menit dan tidak ada yang bisa menjelaskannya. Beberapa ilmuwan bahkan percaya sinyal tersebut berasal dari peradaban lain yang belum pernah kita temui. Sinyal radio asing ini tidak ditemukan oleh ilmuwan yang sedang menjalankan misi serius, melainkan oleh seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah. Tyrone O'Doherty, mahasiswa di Curtin University di Australia, menyeleksi data lama dari langit selatan. Dia sedang mencari sinyal radio yang berdenyut aneh. Dia akhirnya menemukan satu sinyal dari tahun 2018 yang tampak menembakkan gelombang radio ke arah bumi. Dengan penuh semangat, Tyrone membagikan temuannya kepada mentornya, astronom radio Natasha Hurley Walker. Dia langsung meneliti sinyal ini, berharap menemukan sesuatu. Namun meskipun telah memeriksa berbagai data frekuensi, mereka menemui jalan buntu. Namun kemudian Natasha melihat sebuah pola. Sinyal tersebut berulang setiap 18 menit. Ini penemuan besar. Namun ketika mereka bersiap untuk mempelajarinya lebih lanjut, pof! Sinyal itu lenyap setelah hanya 3 bulan meninggalkan mereka tanpa hasil. Tidak menyerah, Natasha dan timnya mengamati langit lagi, berusaha mencari petunjuk. Berbulan-bulan berlalu, tapi tidak ada hasil. Mereka sudah siap untuk menyerah, tapi tiba-tiba sebuah sinyal baru muncul. Yang satu ini terus berdenyut selama 5 menit, lalu menghilang, dan kemudian muncul kembali tepat 22 menit kemudian. Pertanyaan utamanya adalah, apakah sinyal itu terkait dengan sinyal yang berkedip setiap 18 menit? Untuk mengetahuinya, Natasha memeriksa kembali data radio lama dari wilayah itu. Saat menggali lebih dalam, mereka menyadari bahwa sinyal-sinyal tersebut bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah memancar ke arah bumi selama 35 tahun. Pada tahun 1988, teleskop-teleskop India dan Amerika pernah menangkap sinyal-sinyal itu, tapi tertimbun di antara begitu banyak data lainnya. Ini berita besar bagi para penjelajah antariksa, karena berarti kini mereka bisa menghitung seberapa jauh objek misterius ini. Setelah melakukan perhitungan, mereka menemukan bahwa jaraknya sangat jauh, bahkan dalam skala antariksa, yaitu 15.000 tahun cahaya dari bumi. Satu-satunya yang tersisa untuk diungkap adalah apa sebenarnya objek ini. Walker dan timnya mulai membandingkannya dengan semua objek pemancar sinyal radio yang diketahui di luar sana. Namun sumbernya masih menjadi misteri. Sinyal-sinyal itu masih muncul setiap 22 menit di layar NASA dan selalu diakhiri dengan pesan "Match not found" yang membuat frustasi. Para ilmuwan menyebutnya J183910. Beberapa menduga sinyal tersebut berasal dari makhluk ekstraterestrial. Mungkin itu adalah sinyal yang ditunggu-tunggu oleh SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berjalan selama lebih dari 50 tahun, mencoba menemukan bukti kehidupan di luar bumi. Mereka juga memindai langit untuk mencari gelombang radio, denyut laser, dan sinyal-sinyal misterius lainnya. Jadi, mungkin ini cara bagi makhluk luar angkasa untuk memberitahu lokasi mereka.
Meskipun ide tersebut terdengar menarik, kita perlu berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Pertama, kita tidak memiliki bukti yang kuat. Sebelum ada bukti konkret, itu hanyalah spekulasi. Selain itu, ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Kemungkinan besar itu berasal dari fenomena alam dan ada beberapa teori untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah teori pulsar. Bayangkan sebuah bintang sangat besar di luar angkasa, jauh lebih besar dibanding matahari. Terkadang bintang-bintang besar ini mengakhiri perjalanan hidupnya dalam peristiwa spektakuler yang disebut supernova. Ketika hal ini terjadi, inti bintang akan runtuh dan menjadi sangat padat, seakan-akan sedang memadatkan seluruh isi bintang ke dalam ruang yang sangat kecil. Inti yang sangat padat dan kecil itu disebut bintang neutron. Sebagian dari bintang-bintang neutron ini sangat istimewa. Kita menyebutnya pulsar. Dinamai demikian karena tampak berdenyut dengan energi, seperti mercusuar angkasa. Pulsar-pulsar ini memiliki medan magnet yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang ada di bumi. Mereka seperti magnet yang sangat besar di antariksa. Karena itu, pulsar memancarkan energi. Pulsar juga berputar sangat cepat, sehingga pancaran energi ini tampak berdenyut saat berputar. Nah, sinyal aneh yang terdeteksi tadi tampaknya memiliki kemiripan dengan pulsar, tapi tidak sepenuhnya. Pulsar biasanya memiliki umur yang bisa diprediksi dan melambat seiring waktu, dan akhirnya berhenti memancarkan sinyal radio. Sebaliknya, sinyal misterius yang ditemukan ini cukup awet dan berkedip lebih lama dari pulsar biasanya. Oke, mungkin ini bukan pulsar biasa, atau malah sama sekali bukan pulsar. Lalu ada juga teori magnetar. Magnetar adalah tipe lain dari bintang neutron. Magnetar seperti pulsar versi super, dengan medan magnet yang lebih kuat dan periode denyut yang lebih lama. Mungkin inilah yang menyebabkan sinyal tadi sangat kuat. Namun ketika mengkategorikan data, sinyal tersebut ternyata juga tidak cocok dengan getaran magnetar. Magnetar tidak hanya memancarkan gelombang radio, tapi juga sinar X yang sangat kuat karena sangat energetik. Sedangkan sinyal yang kita terima hanya memancarkan gelombang radio. Jadi itu bukan pulsar maupun magnetar. Perilaku sinyal itu sangat aneh dan menunjukkan sumber yang tidak alami. Artinya, mungkin ada sesuatu di alam semesta yang belum dijelajahi sepenuhnya oleh para ilmuwan. Dan ada sebuah objek ruang angkasa yang belum banyak kita ketahui. Teori terakhir adalah apa yang disebut pulsar Katai. Banyak sekali istilahnya, aku sampai pusing. Pulsar Katai seperti bintang yang berkedip-kedip dengan kilatan cahaya, mirip seperti pulsar, tapi butuh waktu lebih lama untuk setiap kedipan. Biasanya Katai putih merupakan sisa-sisa bintang yang lebih kecil. Katai putih tidak berkedip karena medan magnetnya tidak sekuat pulsar. Tapi ketika Katai putih menjadi sangat besar, hampir sama dengan massa matahari, ia akan menjadi sangat padat dan mulai berdenyut dengan medan magnet yang kuat, seperti halnya pulsar. Katai putih memiliki keunikan yang menarik, yaitu terdiri dari elektron, bukan neutron seperti pulsar. Ketika elektron-elektron bermuatan ini mulai terpapar medan magnet, mereka akan memancarkan kilatan cahaya secara periodik, yang terjadi setiap 100 sampai 1000 detik. Seperti yang kamu ingat, sinyal tadi berdenyut tiap 22 menit, atau 1320 detik. Sedikit lebih lama dari pulsar Katai putih pada umumnya, tapi lebih mendekati kebenaran. Sejauh ini penjelasan ini yang paling masuk akal. Tapi teori ini pun belum sepenuhnya terkonfirmasi. Kondisi ini menunjukkan betapa banyak hal di alam semesta yang masih belum kita tahu. Kita ambil contoh, semburan radio cepat atau FRB. Ini jenis sinyal misterius lainnya yang pernah terdeteksi. FRB layaknya semburan energi yang cepat dan intens dalam bentuk gelombang radio. Energi yang dimilikinya sangat besar. FRB begitu kuat sehingga kadang bisa lebih terang dari seluruh galaksi. Bayangkan ini, energi yang dilepaskan FRB selama beberapa milidetik setara dengan yang dilepaskan matahari dalam 3 hari penuh. Semburan ini terjadi di seluruh langit dengan frekuensi yang sangat besar, meskipun beberapa telah terdeteksi memiliki frekuensi lebih rendah. Setiap hari, kita menangkap sekitar 10.000 FRB secara acak di langit. Beberapa di antaranya berulang, tapi sebagian besar terjadi sekali lalu menghilang selamanya. Sayangnya, sebagian besar hanya berlangsung sepersekian detik, dan saat energinya sampai ke kita,
Energi aslinya sudah 1000 kali lebih lemah dibanding sinyal ponsel dari bulan. Inilah sebabnya meskipun sangat terang, masih banyak yang belum kita pahami tentang FRB. Kita masih berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya FRB. Bisa jadi FRB berasal dari sumber yang berbeda, seperti magnetar tadi, bintang yang bertabrakan, atau bahkan bergabungnya galaksi atau katai putih. Saat semburan ini melintasi antariksa, mereka mengambil informasi tentang lingkungan kosmik yang dilaluinya, seperti awan gas antar bintang. Namun sangat tidak mungkin bahwa